coba Mbah Pak Mustaqim dulu yang tampil tentang itu. Nah, yang timbul rame itu bahwasanya Tepos ini mau dilaporkan sampai mabes gitu kan. Itu tapi bukan bahasa Mbak Soleh loh ya, bahasa framingan Danang itu mengatakan seperti itu gitu loh sama Ya, Escobar. saya suruh memang melaporkan. Orang Buktinya nggak ada kok. Nah, Buktinya enggak di ini mana? enggak gini Pak Mbak Soleh ini enggak bahas permasalahan. Ini kan biar ditanggapi Mbah Mustaqim lah. Gitu. Nah, permasalahan juga mungkin lah gitu enggak nganu. Nek masalah seperti itu mau dilaporkan ya percuma. Satu, Ya, saya kenapa? tahu. Karena Jadi biar mau makin dilaporkan dalam hal apa kan begitu. Kalau misalnya yang dilaporkan jenengan itu dalam hal apa? Wong yang bilang cium kaki saya itu orang jenengan, gitu loh. ya, enggak. Iya. Itu ada Mbak Solehan Arif untuk menjadi saksi ya. Nah, saya waktu itu duduk bersama gitu. Katanya ada yang matan, Mbak Soleh sudah turun. Siapa bilang? Nah, gitu. Jadi saya ambil nek ke ranah situ kan gak mungkin. Jadi ini hanya membuat framing kepada media yang tidak tahu tentang hal hukum kan pastinya kan heboh Pak akhirnya Pak gitu loh. Yo karena kan mereka, mohon maaf ya, Komal kelompok sebelah itu kan kalau membahas soal hukum, itu maaf ya bahasanya maaf. Jadi sadurunge tak awali dengan bahasa maaf ben ora salah paham. Itu isinya kan fata morgana semua. Iya. Itu loh, fata morgana. Harapan yang dibangun atas apa namanya itu sesuatu hal yang tidak ada, tidak terjadi dan tidak akan pernah terjadi, begitu loh. Jadi mereka mencoba untuk menenangkan diri sendiri melalui membangun sebuah spirit, gitu, membangun sebuah spirit. Akan tetapi mereka lupa bahwa spirit yang mereka bangun itu bertentangan dengan fakta dan kenyataan. Saya bicara seperti itu contoh. Pada saat rame-ramenya sebelum sidang putusan sela, semua orang di kubu sebelah itu kan bersorak-sorai, bersemangat, bersepakat satu kata bahwa nanti kita jemput Pak Wo karena akan bebas pada saat putusan sela. Saya kemudian melihat keprihatinan itu, saya bikin VT yang judulnya itu jangan membuat narasi yang sesat dan menyesatkan. Itu di bulan Juni ya, Juni. Pada saat saya itu menghadiri acara apa namanya wisuda anak-anak PAUD ya. Itu saya membuat itu ngemen kayak hari Minggu, saya masih ingat itu hari Minggu. Nah, terus begitu besar harapannya, toh ternyata pada akhirnya luput dalam arti bahwa eksepsinya itu ditolak. Nah, karena saya apa namanya itu membahas ya, eksepsinya itu isinya kan hanya pada menuntut untuk pemisahan daripada ini dua perkara yang disidangkan jadi satu, itu mereka minta untuk dipisah satu persatu kan begitu. Lah kemudian ditolak, wong isi daripada eksepsinya saja itu kan tidak menyangkut pada materi, dalam arti begini loh, bahwa dakwaannya juga diterima, tidak dielakkan, ya kan begitu. Maka oleh karena itu saya kan berpendapat waktu itu bahwa wah ya percuma eksepsi yang seperti ini. Dan ternyata kan betul. Nah, pada akhirnya lanjut kan begitu, sidang lanjut. Nah, begitu sidang lanjut kan kemudian mereka membangun narasi-narasi yang itu tadi seolah fata morgana lagi. Ya, narasinya fata morgana lagi. Fata morgananya bagaimana? Bahwa membangun framing bahwa seolah Pak
Sudewo ini bersih, tidak melakukan kesalahan sama sekali gitu. Padahal dalam kenyataan semenjak OTT sampai akhirnya disidangkan, yang bersangkutan itu ditahan. Ini fakta, ditahan. Artinya sudah merasakan dinginnya jeruji besi ya, dinginnya penjara, sudah ditahan itu. Ini yang tidak disadari oleh mereka. Mereka tidak mempedulikan aspek daripada terpenuhinya tindak pidana korupsi yang dimaksud itu. Mereka tidak mempedulikan hal itu. Kemudian saya menghadirkan contoh-contoh kasus korupsi yang sudah divonis, yang mereka bahkan diketahui sama sekali tidak ada transaksi di rekening. Tapi toh pada akhirnya mereka juga tidak bisa menerima logika hukum, fakta hukum ya, bukan logika hukum, fakta hukum yang terjadi atas pelaku tindak pidana korupsi yang sudah mendapatkan vonis. Sehingga mereka mencoba memaksakan logika hukum di antara kelompok mereka untuk membangun spirit fata morgana gitu, untuk membangun spirit fata morgana. Dan waktu saya live itu kan ada yang komen waktu ada yang tanya soal masalah Pak Dewo itu. Sekarang itu kan mulai setelah runtuhnya bebas murni pada saat putusan sela, itu sudah runtuh selesai. Sekarang kan mulai dibangun itu tadi Pak Wo bersih. Akan tetapi ada yang mungkin 1-2 menyadari seperti itu, ya kan? Karena kita bahas secara fakta, ada valuta asing, terus kemudian masalah caperdes yang bahkan belum terjadi itu sudah direncanakan mensrea atau niatnya sudah dapat dan lain sebagainya. Nah, saat ini mulai dibangun opini bahwa ini kasusnya masih panjang, ada upaya hukum secara berkelanjutan setelah ini. Apa itu bisa naik banding kan gitu, banding di tingkat pengadilan tinggi dan kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Lalu kemudian kan saya jawab, loh kok sekarang itu opininya sudah bergeser ya, dari tidak bersalah kemudian bergeser bahwa bisa dilakukan upaya hukum berupa banding maupun kasasi. Kalau sudah ada kesadaran ini masih ada upaya banding, upaya hukum berupa banding ataupun kasasi, berarti ada kesadaran ya, ada suatu kesadaran yang terbangun ya, yang terbangun meskipun itu bertentangan dengan logika hukum mereka, tapi ada sebuah kesadaran bahwa ini nanti ujungnya akan terkena vonis. Kan begitu, sehingga muncullah kemudian ada istilah masih ada upaya hukum banding. Terus kemudian kan saya jelaskan waktu itu bahwa loh kok mikirnya banding ya, berarti nek mikirnya banding artinya opini opini dan juga harapan yang digembar-gemborkan selama ini ya sudah runtuh. Bahwasannya Pak Dewo tidak terlibat, bahwasannya Pak Dewo itu bersih, berarti secara tidak langsung kan sudah runtuh. Tuh. Lah saya kemudian kan menjelaskan bahwa yang memiliki hak banding itu bukan hanya terpidana yang telah mendapatkan vonis, tidak. Jaksa juga memiliki hak untuk melakukan banding, kan begitu. Nah, begitu juga saya jelaskan, putusan banding itu belum tentu nantinya akan meringankan daripada putusan pengadilan tipikor yang ada di bawahnya pengadilan tingkat banding, kan begitu. Bisa saja justru nanti putusan dalam banding itu menerima atau mengakui ya secara sepenuhnya putusan daripada pengadilan tipikor, dan justru akan memperberat daripada hukuman yang diputuskan atau vonis dari pengadilan tipikor. Dan ini terjadi akhir-akhir ini, ketika ada kasus korupsi dia sudah diputus lalu dia naik banding, itu biasanya pengadilan yang ada di atas ya, banding di pengadilan tinggi, itu akan memperberat bukan memperingan.
Begitu. Jadi kalau nanti misalnya dapat vonis, ada vonis bersalah dan hukuman kurungan misalnya sekian tahun atau sekian bulan, maka itu harus menjadi pertimbangan yang sangat matang untuk melakukan banding. Dan apabila, karena apa? Belum tentu nanti dalam putusan banding itu memperingan, bisa saja justru memperberat. Dan yang memiliki hak banding bukan hanya pihak terpidana. Taruhlah misalnya katakanlah itu dihukum hanya 1 atau 2 tahun misalnya. Jaksa merasa bahwa ini kurang vonisnya itu masih dirasa masih kurang berat begitu. Jaksa juga punya hak untuk melakukan banding terhadap perkara tersebut. Jadi hak banding itu tidak hanya dimiliki oleh terpidana dan tim penasihat hukumnya, tapi jaksa juga punya. Jadi dalam hal ini harus betul-betul memiliki pemikiran dan pertimbangan yang sangat matang. Saya akan menjelaskan seperti itu. Kenapa? Karena saya tidak mau terjadi penggiringan opini dan harapan fata morgana sebagaimana sebelum terjadinya putusan sela. Nah, kita bahas soal putusan sela, ya, soal putusan sela. Putusan sela itu kan tidak kemudian menggugurkan pokok perkara, tidak. Contoh seperti kasus yang terjadi pada Dr. Tifa. Eksepsi yang diajukan oleh tim penasihatnya Dr. Tifa itu diterima oleh majelis hakim, dan majelis hakim kemudian memerintahkan kepada pihak kejaksaan, ya. Jadi perkara tidak dapat dilanjutkan, artinya pihak kejaksaan itu harus menyusun ulang terhadap surat dakwaan yang dibacakan pada saat sidang pertama kali. Jadi saat ini jaksa sedang menyusun surat dakwaan ulang dan mempertahankan argumen serta bukti dan saksinya nantinya, kan begitu. Tidak kemudian menghapus jenis pokok perkara, tidak, gitu loh. Jadi kalaupun misal ya kita berandai-andai, ternyata kemarin Pak Dewo itu pada putusan sela diputus bebas, tidak kemudian pokok perkaranya jadi hilang, itu tidak. Akan tetapi majelis memerintahkan kepada kejaksaan untuk meneliti secara ulang lagi, ya, melalui penyidiknya, unsur-unsur surat dakwaan, ya, produk dari kejaksaan itu harus disusun ulang lebih teliti lagi, dan nanti akan disidangkan kembali pada pada saat dinyatakan itu sudah memenuhi standar lagi. Jadi itu kenapa saya mengatakan bahwa jangan membangun opini yang sifatnya fata morgana itu di situ. Jadi harus dibangun sebuah kesadaran logika hukum yang positif. Nah, maksud saya begitu, harus dibangun logika hukum yang positif, di mana kita itu dengan membangun logika hukum yang positif justru akan bisa memberikan satu kekuatan tersendiri. Karena saya melihat selama ini sidang tipikor, mohon maaf, ini saya tidak bermaksud bagaimana kepada teman-teman lawyer, ya. Saya contohkan berulang kali. Contoh pada yang sempat ramai kan kasus yang dibela sama Pak Tramzen, ya, di mana soal masalah kilang minyak Pertamina itu. Pak Tramzen mengatakan bahwa MOU soal pada saat itu Pertamina tidak memiliki wadah kilang minyak. Lalu ada pihak swasta, ya, pihak swasta, anak perusahaan dari Pertamina itu membangun kilang minyak. Yang tujuannya apa? Tujuannya untuk menampung minyak dari Pertamina itu tadi, karena waktu itu Pertamina belum punya, begitu loh. Lah, sudah terjadi transaksi, sistemnya sewa, dan sewa itu sudah disepakati. Tapi yang dibahas oleh jaksa itu bukan pada proses MOU-nya, tidak. Bahwa MOU itu berpotensi dan telah terjadi merugikan daripada negara. Daripada apa? Karena harga sewa atau
MOU terhadap sewa kilang minyak itu harganya tidak masuk akal, tidak wajar. Maka di sana itu kemudian disebutkan, dinyatakan bahwa yang dimaksud merugikan negaranya itu di situ, bukan karena MOU-nya sudah disetujui, pembayaran sudah sudah dilakukan begitu, bukan itu gitu loh, bahwa nilai kontrak tersebut gitu loh, nilai kontrak tersebut menurut daripada BPKP itu harganya tidak wajar kan begitu. Nah maka kan di sana Pak Ramjan kan membelanya seperti ini, weh hati-hati para investor ya, nanti kalau mau investasi di Indonesia sudah keluar biaya banyak ya kan, sampai-sampai malah dipenjara. Ada langkah-langkah alternatif yang harusnya dilakukan pada saat itu. Apa? Usulan untuk membangun kilang minyak itu kan sebetulnya tidak perlu melalui anak perusahaan Pertamina. Karena anak perusahaan Pertamina ini banyak sekali, ada sekitar 1.000 lebih loh anak perusahaan Pertamina. Ada yang khusus untuk menyediakan suku cadang, ada yang khusus bagian hukum, ada yang khusus untuk lain-lain. Dan ini saat ini sedang dilakukan perampingan di di dalam internal Pertamina gitu. Karena adanya timbulnya atau adanya anak perusahaan Pertamina itu ternyata semua anak perusahaan Pertamina yang dikelola oleh swasta ya, dengan catatan anak perusahaan Pertamina yang dikelola oleh swasta, yang mengelola itu siapa? Sebetulnya yang mengelola anak Pertamina itu ya para petinggi Pertamina itu, yang mereka itu tahu jalur bisnis Pertamina seperti apa lah. Mereka kemudian membuat anak perusahaan untuk bisa menyediakan daripada kebutuhan Pertamina. Lah, ini yang kemudian dievaluasi di masa pemerintahan Pak Prabowo, yaitu yang dievaluasi. Nah, selanjutnya kemudian di Nadiem Makarim juga sama. Di masa Nadiem Makarim di tahun 2022 itu kan pihak BPKP sudah menerbitkan satu buku audit yang di situ menyebutkan bahwa harga Chromebook itu normal sesuai pasaran. Kalau nggak salah kan satunya 20 berapa juta itu satu unitnya ya. Lalu kemudian pihak jaksa meminta adanya audit ulang di tahun 2025 kan begitu. Minta audit ulang. Dalam audit ulang itu ternyata pihak BPKP itu menerbitkan hasil audit bahwa Chromebook yang pernah produk auditnya yang pernah dikeluarkan itu justru disangkal sendiri oleh pihak BPKP dengan kemudian menerbitkan daripada itu tadi audit yang kedua dengan menyatakan adanya markup harga tersebut begitu. Lah sialnya penasehat hukumnya Nadiem ini tidak mencermati terhadap hal tersebut. Harusnya ketika mereka sudah tahu ada hasil audit di tahun 2022, lalu pihak BPKP menerbitkan audit lagi dengan objek yang sama, jumlah yang sama, dan lain-lainnya sama, harusnya digugat itu di PT UN bahwa audit ini itu cacat administrasi. Kenapa? Cacat hukum. Kenapa? Karena pihak BPKP itu sudah pernah menerbitkan audit yang sama. Harusnya itu yang dilakukan pertama kali, bukan kemudian masuk kepada sidang pokok perkara. Begitu loh. Lah, sialnya Nadiem ini kan diberikan nasihat oleh banyak teman-teman advokat di luar daripada tim penasehat hukumnya. Dia tidak mendengarkan. Padahal yang dipakai pedoman oleh jaksa penuntut umum itu adalah audit terbaru dari BPKP di tahun 2025 yang menurut kalau itu disidangkan itu bisa jadi nanti batal yang audit tahun 2025 dengan menerbitkan bukti-bukti, menghadirkan saksi dan lain sebagainya. Bisa jadi batal. Kalau batal artinya berarti tidak terjadi korupsi kan begitu. Akan tetapi pihak penasehat
hukumnya Nadiem kan tidak ada yang bisa menerima. Mereka tetap bersikeras bahwa Nadiem ini tidak menerima uang sepeser pun. Mereka lupa ya bahwa korupsi itu bukan hanya menguntungkan diri sendiri, tapi juga orang lain dan korporasi. Nah, satu kesatuan tiga macam ini tadi itu menjadi satu kesatuan, tidak bisa terpisahkan. Kalau ada salah satu yang terindikasi, ini bisa masuk. Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwasannya Nadiem itu selama menjabat menjadi Menteri Pendidikan tidak pernah ngantor satu. Sampai pernah dikritik Pak Yusuf Kalla. Yang dia hanya tinggal di apartemennya, menentukan kebijakan di apartemennya. Dia ngantor hanya pada saat sifatnya genting dan penandatanganan soal masalah aturan Permendikbud saja. Dua, Nadiem ini memiliki tim ahli di luar daripada para ASN atau PNS. Ya, ini kan melanggar ketentuan undang-undang begitu loh. Karena apa? Pejabat eselon yang ada di tingkat kementerian jadi mandul, dia nggak punya pekerjaan non job. Nah, ini yang jadi di sana. Nah, maksud saya itu saya terangkan, saya jelaskan soal masalah perbandingan daripada perjalanan penanganan dan persidangan kasus korupsi Nadiem dan Pak Tramzem waktu itu, agar teman-teman loyalis dan pendukungnya Pak SDW ini melek hukum, sadar hukum. Dari sana itu nanti bisa mencari celah-celah yang mohon maaf mungkin terlewatkan. Salah satunya ya mohon maaf dalam eksepsi yang kemarin saya sudah bilang kurang greget dalam arti di sini bukan berarti mereka tidak tahu, tidak, tapi kan eksepsi yang mereka ajukan itu keberatannya itu kan hanya pada adanya dua pokok perkara yang berbeda yang sebetulnya berdiri sendiri itu disidangkan dalam satu masa persidangan. Dalam ketentuan hukum acara pidana itu memang sudah diatur ya dalam ketentuan hukum acara pidana. Coro istilahnya nih, kalau memang pelakunya sama atau objeknya sama, ada kesamaan di situ maka diperbolehkan ya. Kecuali pelakunya berbeda, jenis perkaranya berbeda, yang memang itu harus berdiri sendiri, kan begitu. Tidak ada keberatan pada unsur surat dakwaan. Padahal bisanya masuk perkara itu kan karena dari surat dakwaan itu. Jadi seharusnya pada surat dakwaan itu, surat dakwaannya yang kemudian istilahnya dibongkar, maksud saya begitu. Akan tetapi sama sekali tidak menyentuh pada surat dakwaan itu. Itu maksud saya kurang gregetnya itu di situ gitu. Makanya saya dari kemarin jelas kalah iki ya, ora bakal piye-piye begitu kan ya. Terus kemudian yang kedua, adanya peristiwa salah pahamnya antara pendukungnya Pak SDW dengan salah satu tim security KPK waktu itu, ya kan. Ini kan nggak jelas laporannya seperti apa, sanksinya betul dilaporkan kepada pengawas, tapi kan kita tidak tahu kabar terbarunya, putusannya apa, apakah dia itu ditegur atau dipindah tugas atau apa. Kan ini jadi corowong bergainingnya, kalau dalam bahasanya bergainingnya atau nilai tawar dalam perkara ini itu mohon maaf sangat lemah sekali. Nah, dengan menyadari itu maksud saya akan membangun sebuah kesadaran hukum sehingga peluang-peluang untuk bisa bahasanya menembak daripada perkara ini itu ada kesempatan gitu ya. Oke, Pak Mustaqim, saya mau tanya Pak Mustaqim. Ini kan sudah tidak menjadi rahasia umum lagi ya, karena beredar di media sosial tentang statement Pak Sudewo yang terakhir bahwasannya tentang saksi-saksi itu mengucapkan, dilontarkan Pak Sudewo itu kasus seperti jual beli jabatan itu sudah yang wajar, sudah ada sejak dulu. Itu bagaimana itu menurut pandangan hukum yang berlaku seorang pejabat yang sedang menaik kasus ikut mengikuti bahasa seperti itu? Nah, kalau soal itu kan kemarin juga sudah kita bahas. Jadi begini,
Ya boleh-balik aku mau kurang Singkat kurang saja, Pak. gigit. Oke, saya bahas gigit apa namanya kurang gigit. Kurang gigitnya itu apa? Jangan melontarkan kalimat itu. Nek saya posisinya jadi Pak Dewo atau jadi penasihatnya Pak Dewo. Dia bentuk tim di bawah. Cari kasus yang terjadi pada saat pemerintahan daripada yang terdahulu. Mau dikatakan ini kasus pesanan kayak mau dikatakan apa? Cari itu peristiwa jual beli jabatan secara fakta yang pernah terjadi di wilayah Kabupaten Pati. Sehingga nanti ada apa namanya itu bergaining lagi, ada nilai tawar bahwa oh iki loh Pak sing dimaksud iku dalam perkara yang sudah dilaporkan seperti ini, pelakunya ini, pelaku suapnya, penerima suapnya itu ini, perjalanannya seperti ini. Bahkan saya kan sudah menawarkan di komal-komal jauh-jauh hari. Saya sudah menawarkan diri toh. Coba kalau memang ada peristiwa penyuapan, sebutkan di desa mana, kecamatan mana, sebutkan nama sarekatnya siapa, begitu, siapa yang menerima, alirannya itu seperti apa. Saya kan sudah menawarkan diri. Kalau memang ada informasi terkait daripada jual beli jabatan yang pernah terjadi dan di situ memang apa namanya itu ada kejadian seperti itu, saya siap mendampingi. Kemudian malah dijawab seperti ini, loh yuk nggak bakalan ada yang ngaku apa. Wong apa dia melakukan penyuapan dan sekarang dia sudah jadi sarekat kok. Kemudian kan saya jawab, masalahnya ini bukan pada orangnya mau mengaku apa tidak. Soal dia mau mengaku apa tidak bukan urusannya kita, bukan urusan kalian. Akan tetapi temuan bahwa dulu pernah terjadi jual beli jabatan dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang saya maksud, itu bisa dibongkar. Soal masalah nanti apa namanya itu perjalanannya seperti apa, penyidik juga nanti akan turun tangan, begitu loh maksud saya. Jadi lah ketika kita bahas seperti itu malah kemudian cara wong uleng-ulengan, oh ora ono wong gelem malah anu. Nah, itu yang saya maksud untuk kesekian kali bahasa saya itu kurang nyokot gitu loh maksudnya, itu kurang nyokot. Oh. Nah, itu begitu ya. Jadi kalau memang ada, mohon maaf menanggapi tadi pertanyaan Gus Tepos, kalau memang ada, ini saya tambahi terakhir sedikit ya. Kalau memang ada, jangan hanya melempar opini. Bentuk tim. Satu, bentuk tim. Yang kedua, by data. Siapa pelaku penyuapannya sekarang yang sudah jadi ya, yang sudah jadi sarekat. Misalnya si A pada desa A, kecamatan A. Gitu. Dia menyerahkan uang sama siapa? Pintu pertama kali saja. Dia menyerahkan uang pada misalnya pada kepala desa pada saat itu, namanya si A. Sudah dilaporkan itu dulu saja. Nanti ke atas sampai kepada apa namanya itu bupati sebelumnya akan dibongkar sendiri sama penyidik. Begitu loh. Enggak usah sampai kepada Pak apa namanya Pak H ya, tidak perlu. Cukup misalnya oh ya ini dulu pernah dia setor kepada petinggi. Yang tahu soal peristiwa itu, ini loh Pak RT-nya sama si ini. Dia tahu persis, bahkan dia ikut mendampingi pada saat menyerahkan daripada mahar tersebut. Sudah itu cukup. Siapa yang dilaporkan? Yang dilaporkan adalah kepala desa dengan apa namanya oknum yang memberikan suap. Nanti di sana kan akan bernyanyi sendiri kepala desanya. Loh aku neng gune kono ora anu dhewe aku setor karo si B. Nanti si B dipanggil dia akan nyanyi lagi sampai kepada yang bersangkutan, kan begitu urutannya. Jadi nggak usah ini melempar, saya rasa itu jangan melempar bola panas, bentuk tim saja gitu loh maksud saya, gitu ya. Berarti itu hanya suatu di luar apa bahasanya politik dan hukum ya. Untuk lemparan itu mungkin untuk politik kan bisa Pak, untuk pembahasan politik supaya terjadi hal-hal yang memang dia ingin. Sebenarnya kan gak lazim lah hal-hal yang hanya dilontarkan tanpa mengenai bukti, kan lucu kan gitu. Iya, makanya apalagi itu seorang ya saya perjelas. Makanya itu kan tadi saya sampaikan. Ini kembali lagi fata morgana untuk yang kesekian kali gitu loh. Jadi ya kalau memang pihak
pihak pendukungnya mau terjadi keadilan, ya silakan. Kalau perlu mohon maaf. Misalnya ternyata ada saudara saya atau saudaranya atau keluarganya yang jadi sarekat, yang dulunya itu melakukan praktek jual beli. Ya mungkin itu bisa dijadikan kelinci percobaan dulu, kan begitu. Loh, kan kudune cara wong wani ngeget, wani ngegas ngono. Mohon maaf Pak Mustaqim, saya sebagai masyarakat, apakah dari kasus Pak SDW ini dia mengatakan seperti itu termasuk blunder nggak Pak menurut Pak Mustaqim? Percuma, itu mungkin kan tujuannya pengalian isu saja untuk bisa mempengaruhi daripada majelis begitu loh ya, jalannya persidangan. Tapi ya menurut saya percuma saja lontaran-lontaran itu tanpa adanya langkah nyata, gerakan nyata itu tadi. Ya percuma saja begitu loh. Pak Mustaqim, ada yang mau saya tanyakan. Oke, siap. Kira-kira iki hakim iki duwe penyakit gregeten ora sebagai manusia? Hakim. Nah, Yo sama punya itu. Lah piye? berarti nek saya suwe narasi liar sampai krungu ning kupingnya itu kan terus menawa kan iso gregeten juga toh? Iya, winginane arep tak kirim paket ya hakime batin aku, Pak. Tak kirim paket sepatu, tak kon nggawa sidang kok uncalno karo wong-wong sing sampean gregeten ngono. Karepku ngono. Nah, ya yang saya maksudkan itu begini. Iya, betul. Yang saya maksudkan ini begini, Pak Mustaqim. Kalau dirasa sudah ada kegiatan pelanggaran itu, ayolah coba dibuktikan atau ditempuh dengan cara-cara hukum biar terkesan tidak hanya omong saja. Maksud saya seperti itu gitu loh. Iya, memang penjelasan saya tadi kan ya seperti itu. Maka saya dari awal sudah membuka diri kok. Dari awal itu sudah membuka diri. Monggo kalau memang ada temuan terjadinya suap jual beli jabatan, siapa pelaku suapnya yang saat ini sudah menjabat menjadi sarekat, katakan saja tidak apa-apa. Pada tingkat pertama dulu dia menyerahkan uang, setor uang kepada siapa. Itu dulu saja diproses. Nanti akan terbongkar dengan sendirinya sampai ke atas gitu loh maksud saya. Jangan kemudian hanya sebatas melempar opini-opini yang sifatnya justru mohon maaf sekali saya awali, mohon maaf. Orang melihatnya malah seperti kayak pecundang begitu loh. No. Jadi harus tegas itu maksud saya. Assalamualaikum Mbak Soleh, coba Mbak Soleh menanggapi tentang berpolitikan dengan kasusnya Pak Sudewo, bernarasi yang dikata Pak Mustaqim ini melempar bahasa-bahasa yang seharusnya tidak perlu. Menurut pandangan politik Mbak Soleh. Assalamualaikum Mbak Soleh. Lanjut mandor. Aku ape takok karo Pak Mustaqim ya wis tak takokno bendino. Iku tok ya piye ya bingung malah. Enggak apa-apa, tanyakan aja. Ya mungkin ada pandangan-pandangan lain tentang setelah persidangan asumsinya seperti ini kan bisa itu. Statementnya dari Pak Sudewo seperti ini. Apakah pantas apa tidak, kan ada pertanyaan yang banyak sih sebenarnya di situ. Gus Mare, aku nek ono ketemu wong luwih pinter terus apa ngucap wangi lho Gus.
Ketok bodoh no. Terus ketok bodoh aku Gus. Mikirnya mati ngono. Ha. Eh, Maka ada di situ. Kadang orang itu pengen belajar itu memang yang bikin kita drop itu yang harus menjadi tantangan ke diri kita sendiri, yaitu setelah ada yang lebih pintar. Makanya cara bahasa wong pinter itu di atas langit masih ada langit kan gitu. Tergantung insting kita, tergantung niat kita ini ingin berdebat atau ingin mencari ilmu kan gitu. Ada kalau kita ingin mendebat, kadang nggak bisa menjawab karena apa? Keegoan itu malah membunuh karakter diri kita sendiri. Gitu. Makanya lebih baik orang itu tas apa adanya. Gitu. Tidak ada nilai-nilai faktor sing identik hal-hal yang buruk atau keinginan lah, jadi enak gitu. Teman-teman, saya izin turun dulu ya, soalnya ini ada keperluan. Mungkin nanti atau besok disambung lagi, tidak apa-apa ya. Iya Pak, siap. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan dan mohon maaf apabila ada salah tutur kata dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh. Ayo Ndar. Iki Mbah Soleh. Aku ngrungokno narasine Mbah Soleh itu seneng, alus, runtut, ngono lho. Bos, mas aku sing duwe masalah iki malah karo Mbah Soleh iki lho. Rumangsaku kuwi soalnya aku wing gak update. Tak kira karo Mbah Soleh dhewe iki. Monggo Mbah Soleh. Masih terkenal kan? Lah yo ngertiku kan Mbah Soleh iki wingi kok mosok Mbah Soleh sampai segitune wong jarene Mbah Soleh wong lor kok. Sampai di framing wong kidul apa piye kan ora mudah ya. Ya aku Waktu itu ya Mbak Soleh berdua ya manis. iya. Aku ya ono. Iki ta sing ora ngerti ku malah do ngompori. Padahal aku sing ora temenan. Ya wis Aku ora jalannya pertandingan. Nabianto iku yo dalam rangka guyon. Ngono lho. Karo anu media sosial kok yo do baper. Ya sing tak maksud ngoten lho, Mbah Soleh. Nek Hah? wong siap dolanan medsos, ojo coba peran. Ojo dolanan medsos nek isih baperan gitu loh. Lha iya. Lah aku ngene iki upama tuwa diarani tuwa bangka. Ngono aku yo meneng ae. Aku biasa ngono iku. Ya tapi kan kita semua tahu lah Mbah tujuannya apa, kita tahu. Ya iya, tujuannya iku sing penting kan memberikan edukasi kepada masyarakat. Ono. Nah, sisi lebih dari media sosial ku yo nggo kuwi, nggo guyon. Sembrono parikena, ngono. Otak adek gathuk. Ngono ah. Bangun diuneni nek media sosial. Wah, nusa. Terus niku kepiye kok tak tantang ora mundur aku niku yo aja mbek wani yo aja. Ngono. Netizen niku ya saiki sudah pinter kok. Nah, iki dingi ra ngene, kendeng iku kan alok. Nek ora gelem njaluk ngapura ya laporno wae tekan Sumadi ngono.
laporno ae. Lah aku yo ngono ndek bengi. Nek kowe ku ora trima, aku laporno. Ngono. Wong negara-negara hukum kok wedi. Nah, ngono iku. Iki kan ora negara preman. Sing meden-medeni, ngancam-ngancam. Ngono. Saiki ku wis wayahe masyarakat kudu diwarai pinter. Ngono. Aku Kudu rasa diwarai pinter deh ya, Mbah. Lho iya. Diwarai pinter. Aku sing ngerti temenan peristiwa Mbah Soleh karo kowe iku, Bos. Karo karena itu kan ana kowe, ana sing paling terkenal kan kalau akun Nabi Muhammad. Yo sing ngerti pun yo sampean. Iya sing ngerti pun ki aku kan pisanan iku. Apa ngeruk kali iku ngene iku. Mbah Soleh, kowe nek arep usul ngeruk kali iku takeh janji. Sing janji karo kowe sapa maune? Takeh engko tak terno. Lha aku ora ngono. Nggih, Mbah niku kudune. Nah, wis ape di wis ape di laporno, wis ape di tagih janjine. Ngono lho. Kok sing janji kowe DPR ya DPR, sing janji kowe bupati ya bupati. Ngono. Yo sape ngono aguyon apik. Lah iku ra yo ketemu ana Nabiyanto iku ah. Lho Nabiyanto ora ono hubungane karo kowe. Ngono. Nabiyanto kan muni ngono, muni iku anu tanggung jawab pribadi ya. Iku ora entuk tanggung jawab iku ditibalno wong liya iku ra ono. Wong hukum iku unine mustaqim Bang ya. Iku barang siapa re? Ngono. Aku ngerasano kok do bingung aku. Nah, aku itu udah biasa, Bos. Angger dari kejegan niku aku mesti medun. Medun nanging ora ngalah. Aku jendungokno terus. Om Bob kok ngomong karo Pak Soleh, Mbah Soleh. Niku kepiye aku ya jendungokno kok. Ngono. Jualan apa? Jelas ya netizen sing ngerti ku sejatine ya Mbah Soleh iki, Mbah Soleh Arif iki sing ana ning kono. Kalau aku sing melu komal kowe bendino malah gak ngerti, tak kira awakmu masalah iki ya karo Mbah Soleh iki, rumangsaku yo an. Malah jebulane Mbah Soleh B. Ada Mbah Soleh. Iya lah, aku ora ono aku karo netizen kok dadi masalah. Lah aku karo komar kene dari amu-amuan. Ora iso ora anu, gak ngono, gak ngene. Lah aku pada biasa. Ada tepeng Mbah Soleh mboten usah melu mungkin enten masalah liyane, Mbah. Wong masalahe ning kono, deh ya, Mbah. Iki preming Mbah. Aku ngene aku uli-ali. Masalah iku yo mek nalika lek bengi iku. Aku sing ngono. Aku mendudukkan masalah sesuai dengan porsiku. Ngono. Aku malu tanduk apa. Cara Mbah Soleh Anarif. Aku minta maaf pantes gak, Mbah? Ora. Gak iku. Wong kowe ora paton ora apa re. Iya aku rapaten kan. Sing paton Nabi Muhammad kok akun Nabi Muhammad. Dari pertama kan ana Mbah Soleh loro ya. Wes iki lho sing bahas ben padha tuane ben dijawab Mbah Soleh Harif, Mbah Soleh double kan aku muni ngono, Mbah. Nah. Terus sampean sing takok-takokan kan. Jadi
Dadi nek kon njaluk maaf iku ya lebih ngono. Lebih ya. Lebih. Ngaku- Mas Soleh ngerti lebih ya, Bos. Lebih ya. Njaluk Iya, Mbak. ngakon njaluk maaf iku lebih. Ngono. Lah seandainya nek misalnya digono laporan polisi kuwi LP apa dumase kuwi terus opo Jasal? Nek dipikir. Lah apane Nek terus? Lah nggih, maksudnya nek kasusnya seperti ini itu loh. Kan misalnya ndamel dumas terus laporannya nopo, misalnya ndamel Ya, LP terus laporan LP-ne nopo. upama- Ya, upama laporan pengadilan, upamane pelecehan. Pelecehan siapa sing dilecehno? Dilekno sinten nek IT nggih. Nek misalnya nglanggar ITE nggih, sing ITE-ne nopo. Nah. Ini apa ku nekakno ahli bahasa, Lah nggih. rekamane di setelno kono. Iki lho manggone nek kene iku ngenyek termasuk ngenyek kategori ngenyek apa ora. Ngono lho. Iku ahli bahasa dibutuhno. Ngono utawa ahli linguistik. Oh. Lah ngene malah ora sing ora-ora iku lho. Kok bae iki ora setuju apa iki ora cocok karo tepos. Kemudian ngembet-ngembet liyane. Iki aku sing mau. Ngono. Jadi ora apple to apple nek wingi iku dilaporno. Kendeng dingi kondom, tak laporne ndek tersemedun. Laporane nopo ngoten lho. Kalau kadang kula lek mikir, lho mosok kaya ngono dilaporke terus dumase niku lho sing dingge bahan dasare niku nopo kan lucu. Kare tekan-tekan Mabes Polri anu. Aku iki didengkote ya. Aku ketua umum KOMPI. Komunitas Masyarakat Peduli Polisi Indonesia. Wah, jangan. Itu lembaga berbadan hukum. Dilaporke damkar awakmu pas harapan. Nah, aku dilaporno pemadam kebakaran ku bener iku. Iki lho ana nganu Mbah, ana nabi Mbah ben dilaporno. Iki kok memang tak ugane. Sapa? Nah, sing iku sing ngonek-ngonekno Itu delok besar wae. Ngono. Ya dilaporno petinggine dek kena ngono ngene kan apa. Oh enggak barang ding aku lapor ke polisi kudu dolanan piye lah. Terus ono are anu ku screenshot iku pergi luru nah. Ya luru ngobat iku laporno ngono kok. Tepos terkena pasal 157 UU ITE. Goro-goro nyebarke apa bos kuwi bos? Nyebarke apa? Iku ya ora nyebar. Kuwi. Nek wingi kan aku Gabah. krungu Nyebarke gabah. Seperti gabah iku. nggih. Sepintas kan. Kan jarene ngono kuwi aku mikir mosok arep dilaporke iki laporke opo terus nek misale gawe dumas lah taruhlah gawe dumas cara ngono misale di meresahkan kuwi sing resah ki ya sapa kan kaya ngono kan Lah iku rak anu rak ngene iki rak dilaporno. Oh icek kowe sambil gelap kowe ngene. Dilaporno ngene iki. Padahal akeh sing do muni ngene iku. Nek aku roh tak teni tak gebuki ngene iku pengancaman.
Boyo wis sederhana wae. Lu mikir kok aja kejeron. Ngono. Lapor ke Satpam Bib CA ya pos sing reaksine cepet. Nek ora damkar. Aku nanggapi kesel mbak, wae nanggapi mbak, wong ono kue kok, dak aku nembeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mari kita Iku aku wis nanggapi nungune Dana. Nek aku nih Dana, aku iku lho sing roh, sing rungu, sing padon niku Nabi Yanto, Nabi. Karo Mbak Soleh, karo Om Bob nang guyon. Ngono lho. Pare wong sedulur sikep kon mara kabeh. Lah iki apa? Sedulur sikep kok denger ngene. Masalah apa? Harga tiket masuknya 35.000. Iya. Lanjut ke Bangkurat. Tiketnya 5. Aku ku ngene lho mbak, saake masyarakat di ontran-ontran saake. Ya iya sakit. Aku wis tak barno kan diing ya mbak, wis. Ngerono kono mudun, angger kono mudun. Kadang ku netizen ya tak pikirno juga ben rame, kadang aku mikirno tekan didi aku ngene kok mbak, ben seneng kadang. Oh iya, senora ya nek guyon nah. Wong iku ora guyon kok. Jadi ini salah persepsi, salah kamar. Ngono. Ameh numpang tenar mbi kowe iku Gus Tepos ya menawa. Ya numpang tenar ambi Mbah Soleh wong sing biasa karo Mbah Soleh. Aku luru terkenal kok nang ngene komal lokal. Nek komal nasional ya aku ya terkenal kok. Iya, nek gelem nek nasional ndak ya gampang deh ya, Mbah. Aku nek nasional ya diunggahno. Ngono. Aku wis mareku ya senior nang kono.
Ngomong Mar, aja koyo perdian kowe nek dhuwur. Assalamualaikum Mbak Soleh. Assalamualaikum Mbak Soleh. Malah wong bel. Waalaikumsalam. Piye? Piye, Bar? Iya wong omal iku nek bengak-bengok, Mbah. Iku ya cepet ngeleh ngentekno ragat. Candene mangan sepiring sedorong piring ngentekno ragat wong bengak-bengok nek omal iku. Nek terlalu bengok-bengok. Lah wong nek bengok-bengok iku gampang kesel. Engko nek kesel iku ya nek ora ana panganan ya meneng, mau ora ana panganan nang nglentok. Lho mana aku nek komal lah mau bengak-bengok kuwatir nek kesel. Ora mikir nek omahku ana panganan berat gak ono. Dadi wong bengok-bengok iku nambahi ragat. Nek ragat entek engko ya ora kuat bengok-bengok. Wis ngono ae, Mbah. Wis ngomal ya sing kepenak. Engko ben rapate udah ngeleh. Tapi yo ngene Bar, Mar. Wong nonton nu seneng ya piye jajal. Sekali-sekali iki ya bakas situasi nasional. Nek pati keciliken. Ketan bakas nasional iki kaya oligarki. Iki sing do rame saiki masa oligarki. Ngene iku ya wis jamak. Nek menurut Mbah Soleh tentang kasus Febri iki mengenai Hotman Paris iki settingan apa memang Hotman Paris ini takut dengan netizen apa piye Mbah? Mosok seorang Hotman Paris seperti itu? Ora iku ya karepe dhewe Pak. Hotman Paris iku ya ape mbela iku ya kuatir. Nanging jane lawyer iku ya kudu mbela, wong sing salah ya dibela. Ben entuk keringanan. Syukur iso bebas kan ngono. Jadi pengacara mbela klien niku ya bebas wae. Ngono. Nane wong sing ora ngerti ya ngene. Wah, wong bajingan kok dibela. Lha piye lah. Bajingan iku udah ya duwe anak, duwe bojo ah. Ngono. Ndak mendas susahe nek orang sing bela. Ngono lho. Aku niku ngene Komal Nasional niku wong do rame-rame iki mbuli iki ngono aku tak mentano. Kowe ngene danto apa ah? Wis mbuli iki nek wis mbuli Jokowi niku rumah sam kowe ya entuk untung ngene. Anggo rame ngono.
Dia dijuluki si gila panjat dinding. Asal kamu berani menanamnya di depan rumah, rumahmu akan jadi yang paling dikagumi di desa. Bunganya Pasukan Yanto. saat mawar bulan mekar akan jadi dinding bunga yang cantik dan baik disuburkan. Bos. Yanto enggak tuh, bos. Jenenge kon ganti rapi. Pengganti liyane nabi ku lho. Yanto iki keturunan Adam, bos ra iki. Iya. Padha menungso yo. Tau gene takut kandhane takut ganti jengene lho. Ben anu deh. Ya, salam sehat. Jengenem gentian. Jengenem genti. Jenengmu ganti Yanto. Gentianto. Weh, Jan. Jengenem genti. Males. Saiki aku pengen ngerti sapa sing iso nglawan aku. Ora ono sing iso nglawan kowe gak ono. Sing arep ganti nabi iki lho sapa? Ya ora ono sing genti nabi, ora ono nabi ya digenti. Iku lho nek aku nem genti. Jenengmu ganti Gus Yanto. Bos, kowe iku tak omongi. Sekjen PBB ndek ngeluh aku ndek sini kon ganti ora iso kok. Sekjen PBB Despol lah. Iku ora iso. Aku itu kasihan sama cewek-cewek cantik perempuan-perempuan itu. Sopo neh iki. Omam Dian, kowe digoleki wong lho, Yan. Dan Yan. Yan. Ngeleh pos. Iya. Omam di omam. Rokok mantek. Omahku Jawa Timur, selengkapnya DM ku lho, Mae. Jawa Timur. Wis tuku dhewe. Di Yanto wis tak kirimi rokok kelintingan Gus mau. Yan. Jenenge mau mbok ganti lah apa Yan? Wedi kowe Yan. Ganti babune Cina. Kon
ngomong karo Ferdinand jagongan wong loro pos liyane du meneng kabeh. Cocok. Ya, warna loro. Wis kono do jagongan kowe wong loro. Ceramayan Toyanto. Dene iki nganu Yan Ferdian ketularan kue kok. Nyetrum nek ana kowe melu meneng dene. Lagi kafe pos. Bo, anci netizen iku seneng nek ndelok wong do anu seneng. Iya. Artisnya loro lagi, Yanto karo Ferdian. Karo Andi. Gak kenal aku. Mungkin anak Andi enggak no ya. Bapak kilo. Kenal no aku Mbak Desi lho Des, mungkin jaluk kenalan gue. Munggah Des. Ini munggah. Oh, munggah. Apa sih Yanto, namamu gantian sih, nanti kamu tak pacari. Nek kamu namanya gak ganti aku mau. Cekin urut are. Ketikno bos. Loro bos. Oke, lu Ferdian yang membuat anu cah. Ya, betul. Apa Yanto? Makanya tak suruh naik sini duduk, nggak tak pangku, nanti kalau aku pangku marah suamina. Ya, aku takut itu. On cam. Enggak, siapa yang takut? Enggak, maksudnya itu toh, namamu itu gantian, biar nggak bermasalah gitu loh ya.
Iya itulah aku takut. Dimiliki Kalau siapa? kamu- Aku loh. Kalau kamu Aku cuma milih diapa-apakan, kamu doang. kalau kamu diapa-apakan samanya kan aku sakit. Enggak, aku cukup sama kamu aja. Enggak ada yang lain. Ya udah, yuk bobok. Apa? Kowe dijak bubuk, Des. Bobok. Bubuk di mana? Kok malah tanya toh? Iya, masih ada bubuk di mana? Bubuk sama kamu apa aku sendiri? nang isor kambulan kok. Bobok berdua. Jengene iku lho, Des, kan ganti. Des. Jengene kan ganti. Angel kan Ganti, tenan. Jengene kan gantian. ganti. Cepetan nama TikTokmu itu lo ganti ya. Enggak bos, Andi bos. Aku nggak mau ganti. Alasannya apa kok nggak mau ganti? Kenapa? Aku tuh setia. Iya, setia sama siapa? Sama kamu lah. Sama siapa? Iya, nek kamu setia sama aku ya nama TikTokmu ganti ya. Aku nggak mau kalau kamu gitu ya. Hah? Ah, gimana toh? Oh. Iya pelan-pelan. Iki konsepnya piye lah yo. Wes. Nanti nothing come on. Iki malah meneh lho Mas Ceka. Iki malah tambah nemen lho Mas Ceka masamu. On cam Andi, on cam. Gak iso tuh ya. Sebentar. Angkat di Andi on cam. Iku mbak gemuk iku. cam. Bang Komar anak akun atas napi nama napi kok gak mbok komen kon mudun. Andi, on cam mah. Mas ngene ya Mas, bukannya kita awake dhewe iki gak ngongkon mudun apa kepiye enggak ya? Iku terserah dia. Sempenting awake dhewe iki wis ngandani. Ki mau ndak krungu wis takon ganti. Awakmu ki ndak yo krungu. Dadi siji. Gak perlu nyala-nyalake Tepos karena iku kesalahan dia, bukan kesalahan Tepos. Ngono lho. Salah nek sing nyalake Tepos iku. Nek memang Tepos terbukti salah, harus dilaporke monggo laporno. Ngono lho. Nanti ada mang. Ting bang. Ngomongnya. Nek on cam. Timang lo nanti. Iki ae wes. Ada Hongkong. Tim apa? Kowe on cam. Iki malah nemen Ya tahu nggak ngenteni ada Hongkong. Iya, kowe sik on cam. Kowe on cam sing kok tak enggak nomo aku nek gak on cam sih. Situ. Tanggulung kabel. Sabar Pos, iku pengen nyekel HP iki Ya. kangelan. Ben mlaku kangelan Pos, sabar. Leni. Ya. Apa ikut Tedes? Bukan. Ini Andi ya orang Malang. Memang satu tahun di Andi. Mari. Di dajal ya, wis menyak ta urung. Mana kan menyak rambut mang. Senang cek on cam. On cam. Tepos nek duwe masalah karo masalah selekno. Yang punya masalah aku bukan Tepos ya. Tepos karo masalah aku baik-baik aja.
Cuma sama framing tuh gede-gede nek pengen ngerti. Jangan terpengaruh dengan terprovokasi. Itu waduh mi. Ayo on cam. Andi, Adem kena tengok game. kowe klaim ora kowe on cam sik ah. Sik ngenteni ada Hongkong. Yalah. Aduh nang malah. Udah on cam. Kalau baik-baik aja jadi putar videonya, jangan bikin Kok peteng di Andi. Orang ketok di. Ah ngono. aku lagi mangan Motor-motornya ya tinggi Allah, sih. ya Allah. Motor dipakai. Andi ae tante ini kok gak enak belas. Lagi lagi sembah didot itu kan. Pintur didot aku males wis diduakno. Tingko sik kacamatane ndi Andi. Mbak. Yang ngomong ini kudu gak tepos meneng ah. Ngomong iku ndak Yanto ah. Kamu ngejar Yanto bukan tepos ngono. Kali. Mbah Soleh Arif iku ya ana waktu posisi live. Mbah Soleh Arif ya ning kono. Intinya kalau punya masalah ya diselesaikan dengan bijak, jangan pas sesuatu mayu mak senantang-nantang nih siapa diingis yang kembar-kembar yang bengak-bengak iku dak dalam mas kadani Kiki. Iya sampe naik. Sampe naik aku goleting gemuk-gemuk. Wis munggah penggawane ongkem. Percuma Mbak Desi sama mau jelas wong sendiri peran Tepos. Kesalahan Tepos di mana gara-gara munggahno ngono bebas tau nge-live Tepos dewi kok. Sebenarnya kan Tepos diem. Harusnya sing nek ngono nyadar. Bocah gendeng ini ya wis lah tak lunga daripada masalah. Ini ngono. Bener. Iya betul. Lagi ngapain? Lagi mikir kue. Nanti tante ini kok nggak bisa belas tuh. Enggak ya WA ya WA. Iya tante ini videonya. Siapa itu mas?
Inane di Malang udan.